قال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال أولا السنن التي قبل الصلاة. Ya. Baca dikit tadi ya. Sunnah-sunnah allati qabla salati, yang dilakukan sebelum salat. Bagaimana telah kita bahas pada minggu yang lalu, di dalam ini kitab bahwasanya macam-macam sunnah dari segi waktunya dalam salat terbagi menjadi tiga. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat. Yang kedua, sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam salat. Yang ketiga, sunnah-sunnah yang dilakukan setelah mengerjakan salat. Jadi kita perhatikan, kita praktekkan niat insyaallah ya. Yang pertama, as-sunan allati qabla shalah, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum salat. Di antaranya adalah al-adzan, dikumandangkan azan. Ta'riful adzan, definisi adzan lughatan. Secara bahasa al-i'lam, pengumuman. Secara bahasa adzan itu adalah pengumuman tentang masuknya salat. Dan minggu yang lalu kita bahas asal disyariatkannya adzan adalah bermimpinya seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Bermimpi dia. Dia mengatakan, ketika saya tidur ada seorang yang mengelilingi saya kemudian mengumandangkan adzan dari awal sampai akhir. Di pagi harinya dia datang kepada Nabi menceritakan mimpinya. Maka Nabi mengatakan, Innaha la ru'yatu haq. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, katanya. Kemudian Nabi memerintahkan dia untuk mengajarkan sahabat Bilal bin Rabah. Annahu anda sautan minka. Nabi, karena Bilal suaranya lebih keras, lebih lantang dari kami. Ajarkan. Hanya di zaman Nabi, muadzin, tukang azan di zaman Nabi ada dua. Yang pertama sahabat Bilal bin Rabah, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Itu muadzin, tukang azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'an adzan, secara syar'an, secara istilahan syariah, zikrun makhsus, adalah zikir yang khusus. Ada zikir, ada banyak. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ada banyak macam-macam zikir. Cuma azan itu zikrun makhsus, zikir yang khusus. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Matlubun li salatin maktubatin, yang diminta, yang dianjurkan, yang sunnah dikumandangkan, li salatin maktubatin, untuk salat yang wajib. Berarti salat sunnah tidak disunnahkan azan. As-salatan, yang mana kewajibannya itu adalah asli, bukan palsu. Yang mana kewajibannya itu adalah asli, laisa li'arid, bukan sebab lain. Kewajiban salatnya dari sononya udah wajib. Salat yang 5 waktu, bukan kewajiban yang ada sebab lain. Tadinya kagak wajib, karena ada sebab menjadi wajib. Kayak apa? Orang nazar salat duha. Salat duha hukumnya apa? Sunnah. Orang nazar dia besok salat duha, wajib gak? Wajib jadinya salat duha. Apakah sunnah azan? Tidak sunnah. Kenapa? Karena kewajibannya bukan dari sananya. Di'arid karena sebab yang lain. Alal a'yan, yang mana kewajibannya fardul ain. Berarti yang bukan fardu ain kagak sunnah azan. Fardu kifayah sunnah gak?
Enggak, karena bukan fardu ain. Nah, itu definisi. Kalau kita paham pun definisi, paham udah. Jadi azan zikir yang khusus, yang sunnah dikumandangkan untuk sholat yang wajib, yang kewajiban yang asli dan fardu. Syarhut ta'rif, keterangan definisi, penjabaran atau syarah penjabaran, penjelasan at-ta'rif definisi. Tadi dikatakan zikrun maksus, azan zikir yang khusus. Zikrun muayyanun bih, zikir yang ditentukan. Wa huwa adalah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, bukan zikir yang lain, itu zikir yang khusus ada. Matlubun li salatin maktubatin, yang diminta dikumandangkan untuk salat yang wajib. Kharaja bihi, keluar bihi dengannya atau pengecualiannya, artinya an-nawafil, salat sunnah, pengecualian dari salat wajib, salat sunnah. Fala yu'adzanu laha, maka tidak disunnahkan azan untuk salat sunnah. Asalatan, asli, kharaja bihi, keluar dengannya, pengecualiannya al-mandhurah, kewajiban yang dinazarkan. Wahia wajibatun, suatu yang dinazarkan adalah hukumnya wajib. Walakinal wujub li'arid, akan tetapi kewajibannya karena sebab lain. Fala yu'adzanu laha, maka tidak disunahkan dikumandangkan azan. Alal a'yan ay fardu ain, kharaja bihi, keluar dengannya, dikecualikan darinya salatul janazah, salat janazah. Fahiya fardu kifayatin, salat janazah hukumnya apa? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Sedikit ya perbedaannya apa sih fardu ain dengan fardu kifayah? Kalau fardu ain diwajibkan likulli fardin minal afrad, diwajibkan kepada setiap perorangan yang sudah balik dan berakal. Kayak sholat 5 waktu, orang balik berakal diwajibkan, orang mukallaf namanya, maka hukumnya wajib bagi dia melaksanakan sholat. Likulli fardin, setiap perorangan, bukan gara-gara orang ngerjain gugur dosa buat dia, enggak. Dituntut setiap masing-masing. Kalau fardu kifayah, idza qama bihil ba'du sakatal haraju 'anil baqin. Kalau fardu kifayah, apabila ada sebagian yang mengerjakan, gugur dosa bagi yang tidak mengerjakan. Contohnya apa? Salat jenazah. Ada mayit di satu kampung, maka hukumnya bagi orang-orang yang tahu akan kematian mayit yang 4 perkara fardu kifayah. Apa? Mandiin, kafanin, sholatin, sama kuburin. Kalau ada mayit di satu kampung ternyata enggak dimandiin, langsung dikuburin aja, berarti meninggalkan fardu kifayah berupa memandikan mayit, mengkafankan mayit, atau menyolatkan yang tahu akan kematian mayit yang sudah balik dosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Tapi sebab ada satu orang yang ngerjain, cukup gugur dosa bagi yang lain. Itu namanya apa? Fardu kifayah. Ayatnya sholat fardu kifayah lah sunnah untuk dikumandangkan azan, karena yang sunnahnya fardu ain. Yang fardu ain berapa? Ya sholat yang 5 waktu sama sholat Jumat. Fadlul azan, keutamaan azan. Ini keutamaannya luar biasa. Kita yang enggak azan atau yang enggak biasa azan juga dapat fadilahnya. Makanya sahabat ngiri ketika Nabi menyebutkan tentang fadilah, keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Sahabat bilang, ya Rasulullah,
bukan semuanya dari kami orang yang mengumandangkan azan. Ini fadilah yang begitu besar kami nggak dapat dong. Maka dijawab sama Nabi, biar dapat apa? Kalian jawab atau ikuti yang diucapi oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dapat sama seperti pahala orang yang mengumandangkan. Jadi biasanya kalau ada azan, diam dulu. Aktivitas kita tinggalin dulu, lagi ngobrol berhenti dulu. Lagi bahkan dalam disebutkan lagi ta'lim. Ada azan, berhenti dulu, jawab azan. Sampai begitu. Ada bahaya orang yang mendengar azan tapi enggak mau menjawab azan, yukhsha ali su'ul khatimah. Dikhawatir baginya mati su'ul khatimah. Alhamdulillah min dzalik. Biasanya jawab azan, baca doa. Itu di salah satu tempat yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Keutamaan azan qala Allah taala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, siapa orang yang paling bagus ucapannya? Siapa? Penyanyi. Yang paling bagus ucapannya siapa? Yang paling bagus omongannya siapa? Mimman da'a ila Allah, orang yang mengajak kepada Allah. Itu yang paling bagus ucapannya. Hakikat yang paling bagus omongan ucapan adalah orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila salihah, nggak cukup dia hanya mengajak aja, tapi wa amila salihah, dan beramal saleh. Wa qala, dan dia mengatakan, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk daripada orang muslim. Qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ara hadhil ayata nazalat fil muadzinin, saya melihat, saya berpendapat, ada Sayyidah Aisyah, hadhil ayat, ayat ini yang di atas tadi yang barusan kita baca, nazalat, turun itu ayat fil muadzinin, di dalam menerangkan keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Kenapa? Karena orang yang azan, orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Ayo ala shalah, ayo kita salat. Ngajak bukan tuh? Ngajak. Ayo ala falah, ayo kita menuju kemenangan. Ini pendapat daripada Sayyidah Aisyah. Saya berpendapat itu ayat turun keutamaan tentang orang yang mengumandangkan azan. Memang da'a ilallah, mengajak kepada Allah, ini mutlak banyak dengan cara apapun, termasuk orang yang mengumandangkan azan setiap hari. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah berfirman, siapa orang yang paling bagus ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughfaru lil mu'adzinin, akan diampuni untuk orang yang azan, muntaha azani, sampai habis azannya, selama sampai kelar daripada azannya. Wa yastaghfiru lahu, dan minta ampun lahu untuk orang yang azan. Siapa? Kullu radbin wa yabisin, segala yang basah dan yang kering. Ada mau tanya, di dunia ini cuma ada dua, basah sama kering, betul? Basah sama kering. Enggak basah ya kering. Kalau demok keperluan. Demok apa? Demok kering sama basah berdua. Basah juga. Gandengan.
Jadi di dunia kering sama basah. Betul. Ini kata Nabi, yastaghfiru akan beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk orang yang azan siapa? Segala yang kering dan yang basah. Berarti semua alam semesta yang dengar azannya dia tuh semua makhluk beristighfar, minta ampun. Illa qabalin, kecuali manusia dan jin. Benda-benda mati, mikrofonnya goyah, istighfar juga buat dia. Ini luar biasa. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, senantiasa berselawat, ala safil mugaddam, atas saf yang paling depan. Selawat Allah, rahmat yang Allah berikan. Selawat malaikat adalah istighfar, permohonan ampun. Untuk siapa? Selalu untuk saf yang paling depan. Wal mu'adzinu, dan orang yang adzan, yughfaru lahu, diampuni untuknya, madda sautihi, sepanjang suaranya. Pakai speaker boleh kilo. Ini kiasan tentang besar ampunan yang Allah berikan buat orang yang ada. Wasaddaqahu, dan akan membenarkan kepadanya siapa? Man sami'ahu, orang yang mendengar kepadanya, min radbin wa yabisin, dari yang basah dan yang kering. Sadaqta, kamu benar. Wasaddaqahu, dan membenarkannya kepada orang yang adzan siapa? Man menjadi fa'il, orang yang mendengar kepadanya dari yang basah dan yang kering. Walahu, dan ia akan mendapati ajru, pahala, man shalla ma'ahu, orang yang sholat sama dia. Masjidnya gede, jamaahnya banyak, betul. Orang yang sholat datang ke masjid, ini orang yang memandangin azan, lahu ajru, mendapatkan pahala, man shalla, orang yang sholat ma'ahu, bersama dia. Banyak ya pahalanya. Besok berebut ya, berebut mik. Jangan ya, berebut rusak. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-mu'adzinun atwalun nas a'nagan yaumal qiyamah, orang-orang yang tukang azan, atwalun nas, paling panjangnya manusia, a'nagan, lehernya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini dimaknai oleh para ulama, ada yang maknai zahir hadis. Kalau zahir hadis ya udah benar-benar lehernya panjang tuh. Kenapa? Untuk menyelamatkan dia dari tenggelam keringat manusia. Manusia disebutkan dalam riwayat ketika ada di padang mahsyar yang jarak matahari dekat. Yang ringannya dah nggak mati, udah nggak ada mati lagi di situ. Udah nggak ada mati lagi. Keringat semuanya tuh, sampai banjir segala macam. Banyak yang tenggelam, tukang azan lehernya dipanjangin sama Allah, selamat dia. Ada yang memaknai mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul qiyamah, pada hari ya. Nah kita yang kagak azan tadi tuh, jawab azan akan mendapatkan pahala persis kayak apa yang didapat oleh orang yang memandangkan azan. Al-iqamatu, iqamah, qomat. Sunnah yang kedua habis azan apa? Qomat. Apa itu iqamah? Al-iqamah zikrun makhsus, zikir yang khusus sama. Matlubun, yang diminta. Yang diminta dikumandangkan lis inhadil hadirin, untuk membangkitkan orang-orang yang sudah hadir.
untuk membangkitkan, membangunkan. Nahdlatul ulama, kebangkitan para ulama. Istinhadil hadirin, untuk meminta membangkitkan orang-orang yang sudah hadir. Salatin maktubatin, untuk salat yang wajib. Makanya tuh nanti kalau sunnah iqamat lebih rendah suaranya dibanding azan. Kenapa? Karena kalau azan itu tujuannya adalah untuk mengumumkan kepada orang yang belum hadir, biar pada datang, masih pada ojek misalnya, masih pada nongkrong ya di rumah, pandangan azan, biar pada datang. Kalau qomat untuk membangkitkan orang yang udah hadir dan nongkrong di masjid, sholat sunnah, tinggal nungguin. Nah, makanya suaranya cukup deh, lebih kecil daripada azan. Karena tujuannya istinhadil hadirin, untuk membangkitkan orang yang sudah hadir. Al-hikmatu minal adhani arba'atun. Hikmah minal adhan, dari adhan itu ada 4. Dalam kitab yang lain yang lebih luas, lebih lagi hikmahnya banyak. Hikmah apa sih hikmah dikumandangkan azan? Ya, di samping merupakan syiar Islam, sunnah, ada hikmahnya juga. Apa hikmahnya? Al-i'lam bidukhulil waqt, pengumuman dengan masuknya waktu. Berapa banyak orang yang tahu waktu sholat udah masuk hanya berpatokan sama azan. Zaman dulu begitu ya. Jam betul. Al-i'lam, pengumuman bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu. Hikmah yang pertama. Yang kedua, ad-da'watu ila jamaah. Ilal jamaah. Ad-da'wah, mengajak kepada sholat jamaah. Nih di sini ada jamaah datang. Yang ketiga, al-i'lam bi mawdi'il jamaah, pengumuman tempat didirikannya jamaah. Oh, di situ ada azan tuh, berarti ada sholat jamaah. Sekarang azan doang enggak sholat. Azan di rumah, di koteng ya. Ada yang datang baru. Bingung orang, di mana nih azannya dia? Tempat jamaahnya di mana? Biasanya azan dikumandangkan di situ akan didirikan tempat sholat jamaah. Yang keempat, izhar syiaril Islam, menampakkan syiar agama Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk dari ketakwaan hati. Sama nanti akan disebutkan syarat-syarat orang yang azan suaranya bagus. Ya, kita sebut banyak ya. Kita pilih azan ini berlembar. Coba aja dah bercepat. Masalah. Ayyuhumal afdal al-adhan ambil imamah. Ada masalah ayyuhumal afdal, mana yang paling afdal antara dua, azan apa imam? Imam kan hebat ya. Wah. Mana yang lebih afdal? Yang pahalanya gedean yang mana nih? Afdal di sini yang pahalanya gedean. Yang azan apa yang imam sholat? Ini masalah ikhtilaf, berselisih pendapat para ulama. Yang pertama, al-adzanu wahdahu afdalu minal imamah indal imam Ramli. Menurut al-imam Muhammad Ramli, azan saja, ini nggak pakai umat bukan dia, itu masih lebih afdal daripada imam. Pahalanya lebih gede daripada yang jadi imam. Yang pertama. Wal adzanu ma'al iqamati afdalu minal imamah indal imam Ibnu Hajar. Al-Imam Ibnu Hajar berpendapat azan sekaligus qomat dia, itu baru lebih afdal daripada imam. Wal imamatu afdalu mutlaqan indal imam Rafi'i. Lain lagi, kalau Imam Rafi'i berpendapat imam itu lebih afdal mutlak.
imam itu lebih afdal mutlak dari adzan. Ya, mau dari adzan juga, qomat juga, ya, lebih nyapu juga misalnya. Komplit berarti itu. Tetap apa namanya? Imam lebih afdal. Mutlak dibilang dari adzan dan dari qomat. Kenapa? Alasan Imam Rafi'i. Di qiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya Nabi dengan imam. Nabi selalu menjadi imam. Itu alasan daripada Imam Rafi'i. Kenapa lebih afdal? Imam lebih afdal mutlak. Karena Nabi selalu menjadi imam. Tentu yang dilakukan oleh Rasulullah itu lebih perkara yang afdal. Cuma dijawab sama ulama yang mengunggulkan adzan lebih afdal. Dibilang, iya Nabi kagak adzan, itu bentuk kasih sayang Nabi kepada umat. Nabi kagak mengumandangkan adzan sebagai syafaqatan li ummatihi, bentuk kasih sayang Nabi kepada umat. Coba kalau Nabi azan, hayya ala shalah, ayo kita salat. Semua yang dengar azan Nabi wajib melaksanakan salat bareng Nabi. Berat gak begitu? Berat. Sahabat ada yang di sawah, ada yang lagi di pasar. Maaf, misalnya ada orang yang lagi hubungan sama istrinya, ribut gak? Lagi nanggung, gimana caranya itu? Ayo ala sholat, ayo kita sholat. Langsung mandi. Betul. Ini dijawab sama ulama. Kenapa Rasulullah enggak mengumandangkan itu sebabnya. Ada bentuk kasih sayang Nabi kepada umat. Sehingga kalau Nabi yang azan berat mereka. Semua yang dengar azan Nabi wajib menjawab daripada ajakan Nabi. Kalau yang lain kan biasa aja, tarik masih nyangkul, tanggung. Masih di pasar belum kelar, misal masih ada longgar sedikit. Itu hikmah. Jawab sama ulama yang mengunggulkan azan lebih afdal. Tapi alasan Imam Rafi begitu, tetap imam lebih afdal. Kenapa? Karena Nabi selalu menjadi imam. Itu yang terbaik dibilang. Wali annaha fardu kifayah. Alasan yang kedua yang disodorkan Imam Rafi'i, wali annaha, karena jamaah itu fardu kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Dia sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Setiap kampung mesti ada didirikan sholat berjamaah. Yang mana didirikannya syiar. Artinya apa? Kalau dalam suatu kampung tidak didirikan sholat jamaah, atau ada jamaah tapi nggak syiar di rumah masing-masing, azimu, laki-laki semuanya dosa yang udah balik-balik. Tapi gara-gara ada dua orang sholat, imam sama satu makmum di masjid, ada kelas. Kampung kagak, sholatnya di rumah masing-masing. Gara-gara dua orang tuh yang jamaah, gugur dosa bagi yang lain. Namanya fardu kifayah. Khilafan lil Imam Nawawi, berbeda dengan Imam Nawawi. Fa indahu, pendapat beliau, al adzanu afdalu, azan lebih afdal daripada imam. Orang imam aja datang gara-gara tukang azan, betul. Kalau gak azan gak datang dia. Kalau kuliah ini perselisihan, ini menunjukkan tentang fadilah yang besar daripada mengumandangkan azan. Kita yang gak ada, jawab kata. Nanti akan disebutkan ya syarat al-mu'adzim sunnahnya apa. Ya, orang yang hasanus shaut, yang suaranya bagus. Karena kenapa? Li'annal qulub, karena hati ini lebih condong kepada yang enak dengar. Yang gak bagus mundur aja. Jadi dosa. Ya, orang-orang ngomongin. Kan begitu ya. Terus tahu diri juga, ya.
Boleh burger jangan. Kaget orang-orang tuh. Allahu a'lam. Sebelumnya ada pertanyaan.